Baik, shalom. Puji Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan saat ini di dalam Kolose pasal 3. Ya, Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat ke-4. Ya, jadi malam hari ini kita merenungkan firman Tuhan ini sebagai renungan kita, ya, saudara, untuk kita tetap kuat ya dalam hidup ini, dalam kita mengatasi dunia yang hari-hari ini, saudara, penuh dengan pergumulan, penuh dengan persoalan, ya, penuh dengan kekhawatiran. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa Tuhan tetap setia menopang hidup kita. Dia adalah pribadi yang sanggup menolong kita. Karena itu saya ajak saudara membaca firman Tuhan saat ini dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ke 4. Sama-sama kita akan baca ayat 1, 2, 3 ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan kehidupanmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Puji Tuhan, saudara, kita bisa merenungkan firman Tuhan ini. Ini pesan firman Tuhan disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Ya, bagaimana mereka hidup sesungguhnya sebagai orang yang percaya, ya, sebagai orang yang telah mengenal Kristus. Ya, maka firman Tuhan katakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ya, jadi saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat hari-hari ini banyak sekali hal-hal yang sedang terjadi, ya, membuat kehidupan kita kewalahan, ya. Bahkan mungkin kita ada dalam situasi khawatir, ya, karena situasi dunia hari-hari ini. Tapi saudara kasih Tuhan, yang pasti yang perlu kita ketahui, kita mengatasi dunia hari-hari ini sebagai orang percaya, maka saudara kasih Tuhan, ada beberapa pesan firman Tuhan melalui ayat firman Tuhan ini di dalam Kolose pasal 3 ini. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, mari saudara tetap kita mencari dan fokus kepada Kristus. Amin. Ya, dunia ini boleh terjadi apa saja, ya. Di dalam dunia ini, saudara kasih Tuhan, ya, boleh saja terjadi berbagai-bagai pergumulan. Ada banyak, ya, hal-hal yang membuat kita khawatir, ya, sebagai manusia. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya kepada Kristus, ya, maka kita harus tetap mencari dan fokus kepada Kristus itu sendiri, ya, karena Kristus itulah kehidupan kita. Dunia ini, saudara kasih Tuhan, tidak bisa membuat hidup kita aman, ya. Tetapi satu hal yang menjadi pesan bagi kita adalah, biarlah tiap-tiap kita, ya, yang telah menjadi umat tebusan Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya, kita tetap mencari dan fokus kepadanya, ya, mencari Tuhan. Maka kamu akan hidup mencari Tuhan, maka kamu akan tetap kuat dalam iman, ya. Fokus kepada Kristus, bukan fokus kepada
persoalan-persoalan yang sedang terjadi hari-hari ini dalam hidup kita, yang sedang melanda dunia, bukan fokus kepada pergumulan demi pergumulan kita, tapi mari kita mencari dan fokus kepada Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menyelamatkan hidup kita. Amin. Iya, jadi kita fokus saudara kepada Kristus yang sanggup menyelamatkan kita, menolong kita, memberkati kita, meluputkan kita dari apa yang kita sedang ditakuti oleh dunia hari-hari ini. Apa yang menjadi pergumulan rumah tangga kita, keluarga kita, masa depan kita. Nah, saudara, mari jangan persoalan itu menghalangi kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan, menghalangi kita untuk kita tidak mencari Tuhan. Tetapi biarlah keadaan demi keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini memotivasi kita, memacu iman kita, membangkitkan semangat iman kita untuk kita mencari Tuhan. Fokus kepada Kristus yang adalah sumber hidup kita, yang adalah sumber keselamatan kita. Bukan fokus kepada saudara hal-hal yang kita takuti dalam hidup ini. Ya. Dunia ini saudara kasih Tuhan sekali lagi tidak membuat hidup kita aman. Ya, tapi biarlah melalui kehidupan kita di dunia ini saudara kasih Tuhan, kita belajar banyak hal ya tentang Tuhan yang kita percayai. Ya, sekalipun kita ada di tengah-tengah dunia ini yang tidak pasti, tapi Allah tetap sanggup memelihara hidup kita, memberkati hidup kita. Ya. Jadi ini pun yang pertama. Ya, saudara, ya saya sampaikan kepada saudara, ya jangan saudara kita ditipu oleh dunia ini. Banyak orang mungkin hari-hari ini stres ya menghadapi kehidupan ini. Ya, banyak orang tertekan jiwanya. Ya, hidup di dalam ya saudara kekhawatiran karena situasi dan kondisi hari-hari yang sedang melanda seluruh dunia. Saya sama katakan saudara, kita yang percaya kepada Kristus, ya, tidak perlu kita fokus kepada persoalan itu, tapi mari kita mencari dan fokus kepada Tuhan, mencari Dia, mencari wajahnya dengan cara kita bersekutu. Ya, merenungkan firman-Nya saudara. Apa yang menjadi janji-janji Tuhan atas hidup kita. Dan yang kedua, saudara kasih Tuhan, ya, tetap memikirkan perkara-perkara rohani. Ya, di ayat yang selanjutnya dikatakan demikian. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ya, jadi saudara kasih Tuhan, yang kedua hendaknya ya, pikiran-pikiran positif, pikiran-pikiran rohani, ya, pikiran-pikiran tentang kerajaan Allah, karena kerajaan itu berbicara, surga itu berbicara ya, tentang damai sejahtera, kuasa, ya, ya. Bukan saudara kasih Tuhan soal makan dan minuman. Ya. Soal kerajaan Allah itu adalah soal tentang kuasa damai sejahtera. Karena itu mari kita senantiasa memikirkan hal-hal yang rohani dalam hidup kita. Karena hal yang rohani itu saudara membangkitkan kehidupan kita, ya, memberi kita keberanian, kemampuan, kekuatan yang baru untuk kita terus berjalan dan bangkit, ya. Untuk kita ya, mengatasi, mengalahkan ya, setiap kondisi-kondisi yang ada. Ya. Barangkali itu serang kasih Tuhan, persoalan-persoalan, ya, apakah itu ekonomi, keluarga, atau penyakit-penyakit yang sedang ditakuti oleh dunia hari-hari ini. Tapi mari seorang kasih Tuhan, sekali lagi kita bekali hidup kita, pikiran kita dengan pikiran-pikiran Kristus. Amin. Ya, pikiran-pikiran ya saudara yang positif, yang membangun hidup kita, bukan melemahkan iman kita. Ya, nggak perlu kita seorang kasih Tuhan terlalu dikuasai oleh kekhawatiran, karena hidup kita dikatakan ya kita telah mati dan tersembunyi, hidup kita tersembunyi ya di dalam
Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi hidup kita ini saudara ada di dalam Kristus. Ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Ada dalam pembelaan Tuhan. Ada di dalam perlindungan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Ada di dalam anugerah Tuhan. Jadi kalau hidup kita ada di dalam Kristus, tidak ada satupun kuasa di dunia yang dapat dan sanggup memisahkan kita dari tangan kasih-Nya. Amin. Ya, sebab tangan Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih kokoh dan kuat memelihara hidup kita dari segala kekuatan-kekuatan dunia ini. Ya, karena itu saudara, kita harus senantiasa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan setiap hari. Ya, mempercayai Dia dalam hidup kita. Ya, kita harus ada di dalam Dia, tinggal di dalam Dia bersama dengan Kristus. Ya, karena hidup kita dikatakan tersembunyi di dalam Kristus yang di dalam Allah itu. Jadi hidup kita ini saudara kasih Tuhan, ya, hidup yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, karena kita ada di dalam Kristus. Penyakit apapun dia itu tidak akan pernah sanggup saudara, ya, menggugat hidup kita dari tangan Allah yang maha besar itu. Ya, jadi hidup kita dijamin oleh Tuhan. Karena itu saudara, ya, kita harus kalahkan kekhawatiran kita dengan iman kita kepada Kristus. Ya, dengan satu keyakinan kita bahwa setiap orang yang hidup dalam Kristus, ia pasti mengalami kemenangan dan kemenangan dalam hidupnya. Ya. Dan yang ketiga, saudara kasih Tuhan, ya, dikatakan apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Dan yang ketiga, saudara kasih Tuhan, tetaplah hidup dalam keyakinan saudara sebagai milik Kristus. Ya. Engkau tetap hidup dalam iman, meyakini bahwa saudara adalah milik Kristus. Ya. Bahwa hidup kita ini milik Kristus dan Kristus adalah milik kita. Ya. Itu sebabnya saya katakan, kalau jika kamu, ya, ada di dalam aku dan aku dalam kamu, ya, maka kamu akan berbuah banyak. Apa saja yang kau perbuat berhasil. Ya. Karena itu ini pesan firman Tuhan bagi kita hari ini, malam hari ini. Ya, saudara, bagi jemaat yang sedang beribadah di rumah-rumah, ya, saat ini, ya, saudara kasih Tuhan, jangan pernah engkau dikuasai oleh kekhawatiran, oleh situasi-situasi dunia ini hari ini. Tapi kuasailah kekhawatiran dengan iman percaya kepada Kristus. Kalahkanlah setiap hal-hal yang membuat saudara engkau lemah dalam hidup ini dengan iman dan keyakinanmu, ya, bahwa engkau hidup dan bersama dengan Kristus yang maha kuat itu. Ya, oleh kuasanya engkau diberi kemenangan oleh Tuhan. Dia senantiasa beserta dengan saudara saya. Karena saudara yakin setiap hari bahwa engkau hidup bersama dengan Tuhan. Engkau tidak bersama dengan dunia ini, tapi engkau bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, dunia ini bukan tempat kita aman. Dunia ini sebentar lagi, ya saudara, akan dilenyapkan oleh Allah. Dunia ini saudara akan menuju kepada satu tempat yang lenyap gitu. Ya. Tapi hidup bersama dengan Kristus, hidup selamanya di surga. Jadi ada harapan di dalam Tuhan. Karena seorang kesatuan, setiap orang percaya tidak boleh dikuasai hidup kita oleh kekhawatiran, ketakutan dan ketakutan. Tapi mari kita bangun kehidupan rohani kita. Mari kita, saudara kasih Tuhan, senantiasa tinggal tetap bersama dengan Tuhan. Ya, yakini Tuhan bahwa dalam hidupmu ada Yesus yang senantiasa menolong saudara. Bangun bersembah doa, ya, dengan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, renungkan firman-Nya, janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Ya, sebab hari esok ada di dalam Kristus. Masa depan kita ada di dalam Kristus. Jaminan hidup kita